Gimana kabarnya? Sehat semua? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah Sehat, Pak. Sehat, Pak. Sehat sekali. Disiapkan catatannya ya. Mulai saya bedah hasil kerjaannya hari ini. Soalnya kemarin kenapa kok nggak saya teruskan koreksi? Soalnya kemarin begitu ada yang saya koreksi, ada yang menangis. Lihat nilai dari Pak Bambang kan gitu. Saya jelaskan dulu biar nanti bisa terima nilainya, dan untuk selanjutnya harus bagaimana biar bisa mempersiapkan diri. Oke, silakan yang sudah hadir ngetik di chat room hadir gitu. Ya. Ngetik di chat room hadir. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih. Saya sudah berusaha mencari tempat yang sunyi di 10.9, ya, di 10.9 ini. Namun ternyata ada suara kereta. Suaranya Pak Bambang jelas ya? Jelas. Oke. Jelas, Pak. Oke, kita mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan masuk. Siapa dulu yang mau dikoreksi ini? Kelas berapa? Sepuluh enam. Oke, 10.6 ya. 12, Pak. Hah? 12. Loh iya 12.6. Oke. 12.6 ini siapa yang mau dikoreksi duluan? Ini sudah tak nilai 3, tapi tidak saya lanjutkan. Oke, saya mulai ngecek yang diserahkan. Saya akan bedah. Oke. Adelia ada enggak? Halo, Adelia ada? Adelia Hidan. Tidak ada ya? Lanjut. Nabila Afirnanda. Ada enggak? Ada? Tidak ada. Oke. Lanjut. Zainal Abidin. Ada enggak? Belum hadir. Oke. Anjani Okta Prastiwi. Hadir tidak? Belum hadir. Oke. Bella Ardianti. 12.6 sudah ada yang hadir belum? 12.6 belum ada, Pak. Oh, belum ada. Oke, berarti balik coaching kalau gitu. Ke 12.1 aja ya. Oke. 12.1. Oke, 12.1. Tugas kelas. Mari kita coba urai. Pembahasannya sudah saya tempel di sini ya. Sudah tak buatkan pembahasannya lengkap. Oke. Tapi di sini saya akan membedah kekurangannya ada di mana. Ini 34. Oke. Abdullah Abu Bakar ada ya? Oke, kita bedah. Oke, kita bedah, kita koreksi. Oke, kita koreksi bersama ya. Oke. Mari kita coba cek. Nah, seperti ini. Oke, nomor 1 tidak ada masalah karena di sini limitnya ada. Ya, ini tidak ada masalah. Ya, ini dari kriteria hanya dapat poin yang keempat. Ini langsung substitusi itu langsung keempat. Karena apa? Karena pengecekan limitnya ada tidak dilakukan. Ini sudah benar. Ya, cuma
langkah pengecekan limitnya ada atau tidak dilakukan. Tuh ya. Terus nomor 2. Nomor 2 pun sama. Ini sudah benar, tapi poinnya baru 4. Nomor 1 4. Nomor 2 juga 4. Nah, nomor 3. Nomor 3 ini. Nah, nomor 3 ini limitnya tidak ada. Ya, limitnya tidak ada. Jadi bukan tak hingga, tetapi limitnya tidak ada. Oke, akan saya bukakan catatan pembahasannya. Ini nomor 5. Nomor 3 sudah ada di video. Di video yang ini ya. Oke, saya bahaskan lagi. Oke ya. Sudah ada di video ke berapa ini? Coba dicek. Saya bahaskan ulang aja. Oke. Nomor 3 ya. Nomor 3. Oke. Limit X mendekati 0. Ya. Limit X mendekati 0 dari sin X plus cos X gitu ya. Per sin X. Ini kita bisa cek dengan GeoGebra juga. New. Don't save. Oke. Option. Font size 20. Oke. Oke ya. Fungsinya adalah fx. Fx sama dengan dalam kurung sin X. Sin X, oke ya, plus cos X. Oke, dibagi sin X. Nah, oke. Sekarang ini didekati dari X mendekati 0 ya. X mendekati 0. Kita cek lagi di soalnya kerjaannya. X mendekati 0 ya. X mendekati 0. Baik, kita tinjau dari grafik. Oke. Baik, kita cek limit X mendekati 0 min. Artinya dari kiri ya. Sin X plus cos X per sin X gitu ya. Dari kirinya 0. Oke, saya akan perbesar. 0 kan di sini ya. X sama dengan 0 ada di sini. Oke, tak perbesar. Ya. Nah, ini adalah X mendekati 0 min dari kiri ya. Nah, ini arah kurvanya, ini arah panahnya kan ke sini ya. Nah, dari arah kurva dia ke sini. Dia menuju ke bawah, jadi menuju negatif tak hingga. Oke. Sedangkan jika ini, sebentar, ini tadi biru, oke. Ini berarti mendekati negatif tak hingga, gitu ya. Oke, sekarang yang X mendekati 0 plus dari kanan, 0 plus. Arah panahnya ke sini. Nah, kurvanya mengarah ke atas, ya.
Kurvanya mengarah ke atas berarti mengarah ke tak hingga. Ya. Limit X mendekati 0 plus sin X plus cos X per sin X itu sama dengan tak hingga, gitu ya. Oke, kalau ada pertanyaan langsung tanya ya. Karena limit kiri dan limit kanan berbeda, yang satu ke bawah, yang satunya ke atas, mana yang mau dipilih, kan gitu ya. Kan nggak ada yang bisa dipilih. Berarti limit X mendekati 0 dari sin X plus cos X per sin X tidak ada. Ya. Kenapa kok tidak ada? Karena kita tidak bisa memilih berapa itu. Sampai sini jelas untuk tujuan grafik? Jelas? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Saya masukkan ke catatan. Copy. Masuk ke catatan. Oke. Ini catatannya. Sudah ya. Jadi limitnya tak ada ya. Limitnya tidak ada. Nah, bagaimana Pak jika menggunakan perhitungan atau dengan perhitungan kalkulator gitu ya. Ini tidak ada ya. Oke. Kita lanjut pada lembar berikutnya, masih di nomor 3, yaitu limit X mendekati 0 dari sin X plus cos X per sin X. Oke. Kita coba dekati dari kiri. Limit X mendekati 0, 0 min, sin X plus cos X. Jadi penggunaan definisi limit ini digunakan untuk mengetahui limitnya itu ada atau tidak ada. Ya, limitnya ada atau tidak ada. Oke, kita buat tabel di sini. Ini X-nya, yang dicari adalah sin X plus cos X per sin X. Kita mau pakai sudut, mau pakai radian, sama saja, karena 0. Tapi nanti tolong dihati-hati ketika ada pi-nya. Ya. Ketika X-nya mendekati 0 dari kiri. 0 dari kiri berarti mulai dari min 0,1, katakanlah kayak gitu ya. Ini kan mendekati 0 dari kiri ya. Oke. Saya tak buka kalkulator dulu. Oke. Saya buka kalkulator dulu. Tadi kelupaan belum siapkan kalkulator. Oke, sudah. Oke, kalkulator sudah ada. Baik, ini satuannya apa ini? Ini dari layar ini satuannya apa? Satuan derajatnya apa ini? Radian. Radian. Ya, radian. Radian. Oke. Radian, ya. Radian. Oke. Baik, kita coba hitung ya. Coba hitung. Bentuk pecahan kan fungsinya ya. Oke. Sin negatif 0,1 tutup kurung ditambah kosinus ya negatif 0,1 tutup kurung, kita ke bawah sin X ya, sin negatif 0,1 tutup. Oke, sudah semua ya. Bagaimana hasilnya? Negatif 8,96. Oke, kita print screen. Sebelumnya layarnya kita bersihkan dulu. Oke, kita print screen-nya. Layar di sini aja yang kita print screen. Oke, copy. Sudah kita letakkan di dalam sini, Ctrl V. Oke, geser.
Ya, kita tuliskan negatif 8,9664423 gitu ya. Mari kita dekatkan lagi. Negatif 0,1 tentunya lebih jauh dari 0 dibandingkan negatif 0,001. Benar atau tidak? Benar ya? Oke, kita pakai bantuan kalkulator kembali. Tinggal kita edit. Nolnya kita tambahi 2 ya. Oke, tinggal ke atas. Nolnya kita tambahi 2, lalu ke sebelahnya nolnya juga kita tambahi 2. Oke, sudah, klik sama dengan. Oke. Kita print screen. Untuk pembelajaran dengan Pak Bambang bebas menggunakan perangkat ya. Mau menggunakan apapun boleh untuk belajar. Mau pakai kalkulator, mau pakai komputer, boleh. Mau pakai aplikasi, boleh. Asalkan kita bisa menggunakan dengan baik. Negatif 998.999.666.7. Oke, kita dekatkan lagi. Kita dekatkan lagi negatif 0,0000001. Ini semakin menuju 0 kan ya? Dari sini lebih jauh. Di 0 ini lebih dekat, yang ini lebih dekat lagi. Jika tidak ngerti langsung di-cut ya. Pak Bambang bisa langsung di-cut ya. Pak tanya gitu ya. Oke. Tambahin 03 ya. 1, 2, 3. Oke, ke atas. 1, 2, 3. Oke, tambahin sebelahnya. 1, 2, 3. Oke. Sama dengan. Oke. Kita print screen. Layar kalkulatornya copy. Oke, Ctrl V. Oke. Kita tulis hasilnya negatif 9, ini berapa ini? 999.999. Nah dari sini ketika kita sudah punya data, ketika X-nya menuju ke 0 dari kiri, menuju ke 0 berarti ini fungsinya ini menuju ke siapa? Kan gitu ya. Ini dan seterusnya sehingga nanti mendekati 0, yang ini mendekati siapa? Ketika yang atas mendekati 0, ini dari negatif 8 menjadi negatif 998. Kenaikannya luar biasa. Nah, ini sudah 999.999. Berarti ini mendekati negatif tak hingga. Jadi proses penyimpulannya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita berarti ini negatif tak hingga. Oke, kita ganti tinta. Kita ganti tinta warna merah. Oke. Ya. Kita dekati dari kanan. Limit X mendekati 0 plus. Dari sin X plus cos X per sin X. Ini sama dengan berapa? Sama caranya. Kita buat tabel. Sin X plus cos X per sin X gitu ya. Kita buat tabel. Dan tidak usah dipermasalahkan naik turunnya garis ya. Di sini negatif, yang di sini positif karena didekati dari kanan. Kita samakan 0,1, terus di sini 0,001. Pak boleh beda, boleh, bebas, penentuan pendekatan ini bebas. Ini adalah salah satu argumen kita ketika mau menjelaskan pada orang lain. Ini adalah dasar kita untuk menjelaskan pada orang lain.
Ini mendekati 0 dan ini nanti seperti itu. Baik. Ini bedanya dengan yang atas kan hanya minus ya. Maka saya akan mengerjakan pakai kalkulator secara mundur. Ya, saya edit min-nya. Saya edit min-nya, saya hapus. Oke. Del atas, negatifnya saya hapus. Del. Oke. Del. Oke, sudah. Maka saya peroleh ini. In screen. Oke, copy to clipboard. Ctrl V. Oke, saya pasang di sini karena ini adalah untuk yang di sini. Nolnya ada 5. Oke, mulai saya tuliskan. Ini 1 juta ya. 1.000.001. 1.000.001. Berikutnya yang kedua, nolnya dikurangi 3. Hapus 3, yuk dihitung 1, 2, 3. Oke ya, sudah. Sekarang yang atas, nolnya dihapus 3. 2, 3. Oke. Ke sebelahnya 1, 2, 3. Oke. Sama dengan kita peroleh screen 1000 ya. 1000,999667. Copy. Ctrl V. Oke. 1000 ya. 1000,999667. Oke. Tinggal terakhir. 0,1. Nolnya kita hapus 2. Kita ke atas. Lalu ke samping. Kita hapus nolnya 2. Kita ke samping lagi. Kita hapus. Sama dengan. Nah ini. Oke, kita print screen. Jadi ini yang di buku-buku ada tabel-tabelnya itu sebetulnya untuk ini. Jadi untuk menentukan limitnya itu ada atau tidak ada. Jadi di buku-buku yang anak-anakku punya itu digunakan untuk menentukan ini limitnya ada atau enggak. 10,9644442. Nah, perhatikan. Dari sini, dari 0,1 menuju ke 0, nilai dari sin X plus cos X per sin X-nya semakin lama semakin besar. Jadi 10 menjadi 1000, 1000 menjadi 1.000.001. Dan ini apabila diteruskan menjadi tak hingga. Jadi ini sama dengan tak hingga. Oke. Nah, karena limit kiri, ya, limit kiri, ini limit kiri, sedangkan yang ini adalah limit kanan, dia tidak sama. Kita mau memihak pada siapa? Kan seperti itu. Kita kembali ke item. Ya. Karena tidak sama, maka nilai limitnya ini tidak ada. Ya, tidak ada. Itu penjelasannya. Kemarin ada yang tanya, Pak, kalau didekati dengan satu angka saja, apakah itu bisa dibuat kesimpulan? Bagaimana kita bisa mengetahui pola dari negatif 0,1 menuju ke nolnya itu pergerakannya semakin besarkah atau semakin kecil, kan kita nggak tahu. Jadi datanya minimal kalau saya minimal 3. Minimal 3. 2 pun masih belum bisa membuat pola. Ya. Minimal 3 untuk memutuskan apakah limitnya ada atau tidak. Ada pertanyaan sampai di sini? Apakah sudah jelas?
Gimana? Loh Pak, kan ribet. Memang kalau kita ingin bisa mendapatkan jawaban yang pasti itu agak sedikit ribet. Tetapi ketika kita nanti mau berargumentasi dengan seseorang, maka kita bisa memiliki hujah yang kokoh, ya. Memiliki apa istilahnya dasar yang kokoh seperti itu. Oke, kita kembali ke pekerjaannya Abu Bakar. Ya. Nah, pekerjaannya Abu Bakar seperti ini berarti poinnya berapa, Pak? Yang gitu ya. Ini sudah dikerjakan, ya. Tetapi ini tidak benar. Jadi di penilaian ini ada deskripsinya. Jika Ananda lihat di sini itu cukup itu apa? Kategorinya cukup itu seperti apa? Ya, seperti itu. Ya. Nah, di sini masuk ke poin kedua. Ya, masuk ke poin kedua. Poin pertama itu apa, Pak? Poin pertama itu jika hanya mengerjakan tapi tidak ada dasar pengerjaannya. Asal ngerjakan. Nah, itu kalau poin 1. Jadi nomor 3 ini Abdullah Abu Bakar mendapatkan poin kedua. Skornya 5. Ya, otomatis di sini nanti akan tambah nilainya. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini limitnya ada enggak? Mari kita cek. Pakai GeoGebra. Sin per sin X plus cos X. Ini kan kebalikan daripada yang ini kan ya, kebalikannya. Ya, kebalikannya. Maka kita buat GX. GX. Oke, sama dengan sin X. Oke, sin X. Oke, dibagi, kita bikin kurungan. Sin X. Plus cos X. Nah, seperti ini. Grafiknya biru. Oke, saya hilangkan yang ini yang pertama. Baik, saya mulai coret-coret. Ya. Ketika X mendekati 0 min, grafiknya kemana? Menuju ke 0. Ya. Sehingga limit X mendekati 0 min dari sin X per sin X plus cos X, dia sama dengan 0. Bagaimana dengan limit kanannya? Limit X mendekati 0 plus. Mari kita lihat. 0 plus mengarah ke kiri ya. X mendekati 0 plus. Grafiknya bagaimana dari atas ke bawah menuju 0 juga. Ya. Sin X per sin X plus cos X sama dengan 0. Nah, karena sama, karena sama ya, sama-sama 0, maka limit X mendekati 0, sin X per sin X plus cos X sama dengan 0. Nah, seperti itu. Oke, ini limitnya ada, benar Abu Bakar. Ya, tapi cuma tidak dilakukan pengecekan limitnya ada atau tidak ada. Lupa nanti kalau ulangan bagaimana? Kalau ulangan nanti pilihan ganda. Pilihan ganda hanya jawabannya ada. Kalau nanti jawabannya berbeda dengan kunci jawaban ya berarti salah. Seperti itu. Oke. Saya hapus dulu layarnya. Oke. Ini yang nomor 4. 4 mana 4? Nomor 5. Nah, ini nomor 4. Nah, ini penjelasan untuk nomor 4. Oke. Ya. Ini pendekatan dengan kalkulator. Ya. Lalu dengan grafiknya cuma saya bikin diperbesar. Jadi sama-sama menuju 0. Seperti itu.
Oke, berarti nilainya Abu Bakar bagaimana? Poinnya 4. Gitu. Nomor 4-nya Abu Bakar, poinnya 4. Oke. Bagaimana dengan soal nomor 5-nya Abu Bakar? Gitu. Nah, ini pun sama. Nomor 5 ini statusnya dia tidak ada limit. Kalau tidak salah ingat sih. Nomor 5. Ada Pak, tapi 100.200. Tidak ada itu. Tidak ada. Itu kemarin saya melakukan kesalahan. Apinya, karena pi-nya itu saya bulatkan menjadi 3,14. Mari kita cek. Ya, kita cek kesalahannya Pak Bambang. Itu Pak Bambang salah. Jadi dalam penentuan pendekatan ini pun harus hati-hati. Jangan sampai tetap di sebelah kirinya pi. Oke, saya coba ya. Ini shift pi. Sama dengan berapa sih? Oke, sama dengan pi. Desimalnya berapa ini? Oke, kita bagi 2. Ya, kan pi per 2 kan ya? Kita bagi 2. Oh, setengah pi. Nih, 1,570796324. Iya. Iya. Coba perhatikan pada videonya Pak Bambang. Oke, kita buka videonya Pak Bambang di YouTube. Ya. Di video kedua kalau tidak salah pada menit ke-16. Oke, video kedua ini, oke, pada menit ke-16. Oke, ini tidak ada masalah, karena sama-sama dari kiri. Perhatikan yang di sini, yang ketika limit kanan. Oke, saya pause ya. Perhatikan di sini, ini kan 1,57,000 ya. Apakah di sebelah kanan atau di sebelah kirinya pi per 2? Mari kita cek. Di sebelah kiri, masih di sebelah kiri. Coba perhatikan. Ini, yang ini aja loh masih di sebelah kiri. 1,57001 itu lebih kecil atau lebih besar dari 1,57079 aja lah, tidak usah. Dilengkapi 327. Lebih kecil atau lebih besar? Lebih kecil. Nah, lebih kecil berarti tandanya dari kiri. Oke? Ini kan yang paling besar kan ya? Di antara ini. Ya, ini kan semakin kecil ya. Makanya dia konsisten ke 1256. Sama seperti ketika limit kiri pada menit ke-16. Ya, karena memang masih dalam posisi di sebelah kirinya pi per 2. Makanya, nah disitulah ketika kita salah mengambil langkah, maka kita akan mendapatkan kesimpulan yang salah. Bisa dipahami? Jadi kita seperti ini itu bukan mencari keruwetan, bukan. Tapi kita ingin mencari apakah langkah yang sudah kita lakukan itu sudah benar. Makanya Pak Bambang combine dari numerik sama grafik. Seperti itu. Baik, kita selesaikan pakai grafik. Kita lihat pakai grafik. Ya, ini 1 min cos 2x ya. Oke, kita selesaikan dengan grafik. Oke, hx, oke. Kita cek hx, oke. Sama dengan ya. Dalam kurung 1 dikurangi cos. Cos, oke. 2x. Gitu ya.
1 min cos 2x, terus dibagi kurung berapa? 2 kali ya? 2 cos. Nah, kalau nggak fungsi gini berarti tidak bisa langsung dikali. Berarti harus pakai bintang. Cos. Nah, keluar fungsinya X. Nah, seperti itu. Enter. Ya. Baik. Di mana sih pi per 2 itu? Oke, kita ketikkan X sama dengan, di sebelah kanan ini kita bisa pilih pi per 2 ya. Oke, enter. Jadi pi per 2 ini walaupun secara numerik 1,57 sama dengan yang Pak Bambang tadi lakukan gitu ya, 1,57 kita coba buka. Di video pun 1,57. Ini perhatikan 1,57 ya, sama ya. Sama. Di GeoGebra juga 1,57 karena di sini diambil 2 angka. Ya. Tetapi ketika di grafik ya, mari kita cek. Jika didekati dari kiri, X mendekati pi per 2 min, maka kurvanya menuju ke atas. Dia menuju ke tak hingga. Ketika X-nya mendekati dari kanan atau pi per 2 plus, maka kurvanya dia menuju ke bawah, alias menuju ke negatif tak hingga. Ya. Sehingga limit X mendekati pi per 2 min daripada 1 min cos 2x dibagi 2 kali cos x itu sama dengan tak hingga. Ketika dari kiri, dari kanan X mendekati pi per 2 plus 1 min cos 2x per 2 cos x itu mendekati negatif tak hingga. Karena tidak sama, maka limit X mendekati pi per 2 1 min cos 2x per 2 cos X tidak ada. Karena tidak ada yang bisa dipilih. Apakah tak hingga atau negatif tak hingga. Ya. Berbeda dengan negatif 0 dengan positif 0. Mendekati 0, sama-sama mendekati 0. Sedangkan tak hingga itu bentangan, bertolak belakang. Seperti itu. Nah, apakah ada pertanyaan sampai di sini? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, oke. Baik, saya bersihkan layarnya untuk kembali ke penjelasan. Jadi Pak Bambang bukan mengajak Anda untuk bersororia, bukan. Tapi Pak Bambang ingin mengajak Anda untuk berhati-hati. Kita nanti di dunia kerja, kita nanti akan bersaing di sana. Nah, kalau argumen kita itu tidak masuk, maka otomatis, nah ini akhirnya kemarin pendekatannya tak bikin pecahan dikalikan pi per 2 gitu aja di kalkulator. 0,9. Nah ini tadi malam saya revisi, ini pada video terakhir ke-9. Ini saya revisi. Jadi anak-anakku, yang pasti Pak Bambang manusia ya, bisa jadi salah. Kesalahan dalam melakukan penelitian atau pemeriksaan terhadap sesuatu itu bukan sesuatu yang yang amat sangat buruk gitu. Ijtihad dalam Islam kalau salah maka pahalanya 1. Jika ijtihadnya benar maka pahalanya 2. Sama juga di sini. Kita belajar matematika untuk belajar berlogika, belajar menyiapkan argumen-argumen kita sehingga ketika kita diskusi dengan seseorang, berbicara dengan seseorang, maka kita nanti bisa berargumen dengan baik.
tidak pakai ilmu pokoknya. Nah, semacam itu. Oke. Baik. Nah, berarti untuk Abu Bakar gimana ini skornya? Skornya dapat 2 poin. Nah, sudah lengkap 5 poin. Nah, ini dikembalikan. Maka Abu Bakar bisa melihat nilainya berapa dan feedbacknya bagaimana. Untuk tugas 1 jangan khawatir, ini masih pemanasan, ya. Jangan sampai nangis gitu ya. Ingat nilai ini, kita dapat nilai jelek itu bukan akhir dunia, tapi dengan nilai jelek itu diharapkan anak-anakku bisa lebih waspada dalam melangkah. Ya, sekali lagi Pak Bambang tidak memberikan nilai jelek bukan, tetapi Pak Bambang hanya melaporkan. Kalau anak-anakku pengen nilainya bagus, katakanlah 100, silakan nanti di sini akan terekam dengan baik di Google Classroom. Kalau nilai Anda 100, ternyata Pak Bambang tidak ngasih nilai 100, silakan diprotes. Kalau Pak Bambang ngoreksi ternyata salah, silakan diprotes. Tidak apa-apa. Ingat Pak Bambang punya 2 pasal ya nak. Pasal 1, dilarang sakit hati. Pasal 2, jika sakit hati kembali ke pasal 1. Oke, saya kasih kesempatan siapa yang mau dikoreksi di bedah. Apakah kita lanjut materinya? Halo? Kok sunyi senyap? Oke, saya kembali ke meeting. Pak. Kembali ke meeting. Oke, monggo, silakan. Ayo Denda. Itu Pak punya saya Pak. Naura. Oke, Naura kelas Naura 12.1. Oke. 12. Iya, 12.1. Naura. Kita cari Naura. Naura, ini ya. Naura Aril Maulidikaya. Benar? Iya, Oke. benar. Kita koreksi ya. Oke. Oke. Substitusi. Oke, sama seperti tadi. Ini pun tidak dicek kan? Berarti skornya 4. Oke, nomor 1 4. Nomor 2 Saya pakai limit kanan juga. oh, pakai limit kiri sama limit kanan sih sebentar. Kita cermati ya. Oke. 179. Oke, 9,8. Oke, sebentar. Ini ada pengecekan ya. Oke. Oke. Oke, ketika dari kiri 178,8. Oke. Mesin. Oke, kita cek ya. Pakai sudut ya, berarti shift mode degree 3. Oke, sudah degree ya. Oke, kita cek. Ya, sin. Sin berapa tadi? 17. Suruh nunggu sampai selesai saya. Oh. Tadi ditunggu pagi enggak ada. 179,8 ya. 179,8. Ini sudah degree plus ya. Kosinus 179,8. Oke. Sama dengan negatif 996. Oke, benar. Ya. 996. Oke, benar. Terus didekati lebih dekat lagi, 0,9. Oke. 0,9. 0,9. Enter. Negatif 0,998. Oke. Ini baru 2 ya. Nah, Naura bisa tahu pasti gitu ya. Ini sekedar tanya Naura ya, sharing.
Hanya berdasarkan dua pola saja, apakah Naura sudah bisa menentukan yang ketiga nanti mengarah kemana? Masih ingat pola bilangan? Masih ingat ya? 2, 4. Ini angka ketiganya berapa? Angka ketiganya berapa? Angka ketiganya min 1. Hah? Angka ketiganya berapa? 2, 4, 6. 6 bisa. 8 bisa? Bisa. Bisa. Iya. Bisa kan ya? Nah. Iya, bisa. Nah, di sini aja sudah ada dua jawaban berbeda kan ya? Pola ketiganya. Nah, Naura di sini kekurangan argumen, ya. Kekurangan argumen. Jadi kita itu misalkan setelah 3 langkah ternyata kok masih belum ketemu prediksi yang tepat, ya kita tambah data berikutnya. Itulah kenapa langkah-langkah saintifik itu ada pengumpulan data. Datanya sudah cukup atau belum, seperti itu. Jadi ini kan hanya 2 ya. Hanya 2. Iya. Hanya 2. Jadi coba ditambahkan 1 lagi lebih bagus. 1 lagi, 2 lagi boleh. Kan gitu ya. Terus kemarin juga ada yang tanya, bikin tabel juga. Jaraknya itu jauh-jauh gitu ya. Seperti Pak Bambang tadi melakukan jarak yang cukup dekat loh yang untuk nomor 5 tadi. Tapi Pak Bambang melakukan kesalahan di sana. Iya kan? Kesalahan dalam pembulatan nilai pi. Kan seperti itu ya. Pak Bambang menyangka bahwa 1,57 itu berada di sebelah kanan pi per 2, ternyata masih di sebelah kiri pi per 2. Nah, seperti itu. Itu juga harus dicermati. Nah, seperti itu. Nah, untuk poin ini bagaimana? Untuk poin ini, karena di sini dilakukan pengecekan, ya, dilakukan pengecekan limitnya ada atau tidak ada, ya, maka skornya 5. Nah, seperti itu. Nah, di sini limit kanannya mana kok nggak ada ini? Di halaman selanjutnya, Pak. Oh, ini. Nah, untuk meyakinkan itu jadi limit, ya. Kalau anak-anak nanti melihat definisi limit, ya, limit x mendekati a daripada fx itu sama dengan L di buku analisis real nanti, ya. Ya, di analisis real nanti silakan dicari untuk setiap delta, ya. Untuk setiap delta itu positif tapi kecil sekali, nanti akan terdapat epsilon, ya. Epsilon gimana ya? Udah lupa Pak Bambang. Epsilon itu E, ya, epsilon sedemikian sehingga, ya, 0 lebih kecil sama dengan delta lebih kecil daripada epsilon. Ya, Pak, itu apa lagi itu Pak? Pusing itu. Nanti Anda yang terutama yang masuk ke teknik sipil, mesin, nanti akan ketemu seperti ini. Ke matematik apalagi gitu. Oke, jadi seperti itu. Ini sudah bagus, ada pengecekan, bagus sekali sudah ada pengecekan limitnya ada atau tidak ada. Sehingga kesimpulannya sudah benar. Yakin tidak ada pertanyaan ini? Sebetulnya cirinya gampang untuk mengetahui limitnya ada atau enggak. Coba perhatikan di sini. Nomor 3. Ya. Nomor 3. Ketika X-nya dimasukkan 0, ini sama dengan 0 enggak? Sama dengan 0 kan ya? Halo? Iya. Sama dengan 0. Iya, Pak. Terancam tidak ada. Ya, terancam. Tidak ada limit. Terancam loh ya. Jadi kita kalau pengen cepat gitu ya, pengen cepat bisa mengetahui limitnya ada atau enggak,
di situ ada yang membuat dia tidak terdefinisi, enggak? Pembagi 0 kan membuat tidak terdefinisi ya. Nah, ini makanya ini terancam nilai limitnya tidak ada. Oke, lanjut ke nomor 4 ya. Nomor 4 mana nomor 4? Nah, di sini. Coba ketika ini dimasukkan ya, sin 0 ditambah cos 0 sama dengan berapa? Negatif 1. Dia tidak sama dengan 0, maka pasti limitnya ada. Limit ada. Ya. Tuh. Oke, karena waktunya habis ya, saya langsung ambil konklusi aja. Nah, seperti ini. Perhatikan di sini. Ini tidak ada kenapa? Karena 2 cos pi per 2 dia sama dengan 0. Benar atau enggak? Benar. Benar. Nah, ini juga terancam limitnya tidak ada. Nah, seperti itu. Oke ya. Gimana, ada pertanyaan lain untuk Naura? Habis ini akan saya koreksi, semuanya pun akan saya koreksi. Ya, jangan khawatir. Hari ini nanti akan saya koreksi semua. Tapi mohon tidak shock dulu dengan hasil pekerjaan Anda. Ya, jangan sampai ada yang gantung diri atau gimana gitu ya. Ya. Jadi Ya, Pak. Pak Bambang itu ada yang dapat nilai 100 di rapot. Jadi bukan berarti Pak Bambang apa istilahnya guru killer, maka belajar nggak belajar nilainya pasti tidak tuntas. Itu salah. Kalau orang berpersepsi seperti itu, belajar nggak belajar pasti tidak tuntas, maka yang dipilih apa? Belajar atau tidak belajar? Nggak belajar. Tidak belajar. Kalau tidak belajar, maka pasti tidak bisa. Kalau tidak bisa, berarti tidak tuntas. Ya, ya. Bisa dipahami ya? Iya, Pak. Monggo. Pak. Jadi Pak Bambang bebas untuk dikoreksi ya. Pak Bambang sekali lagi bebas untuk dikoreksi jika melakukan kesalahan ya. Seperti kemarin ada koreksi dari Ananda Salma. Kalau nggak salah 12,2. Pak, apakah sama pi per 2 dengan 0? Pertanyaannya halus, ngoreksinya halus. Iya, nggak sama gitu. Tapi kenapa lalu dikasih print screen hasil video Vicon kita, dikasih print screen. Oh iya, saya salah kan gitu. Ya, anak-anakku juga saya minta untuk tidak apa istilahnya tidak gengsi kalau salah karena kita posisinya sama-sama manusia. Pak Bambang pun siap dikoreksi gitu ya. Oke, ada pertanyaan lain sebelum ditutup? Sudah melakukan presensi semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ngisi di chat hadir? Sudah. Terima kasih banyak. Mari kita tutup kegiatan Vicon kali ini. Untuk Vicon tambahan, saya jadwalkan hari Rabu sore. Ada yang keberatan? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Rabu sore pukul 3 gitu. Tidak ya? Oke. Tidak, Pak. Nanti akan saya jadwalkan Rabu sore pukul 3 untuk yang kelas 10. Saya jadwalkan Kamis. Jadi itu nanti bisa tambah, bisa berkurang ya. Tergantung Ananda semua ya. Baik, terima kasih banyak. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.